Benteng Story yang selalu diidentikan dengan panorama alam yang sangat indah dan memesona. Selain itu, kekentalan budaya masyarakatnya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Alhasil, tidaklah heran jika Bali menjadi destinasi wisata favorit banyak wisatawan. Namun di balik itu semua, hadir sebuah kisah misteri di dalamnya. Adalah sebuah area pemakaman Desa Teruyan yang berlokasi di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli. Pemakaman itu memancarkan aura magis yang akan membuat siapa saja menjadi merinding melihatnya. Karena terbilang beda dengan makam pada umumnya. Jika kebanyakan makam jenazah dikuburkan di dalam tanah, di kompleks makam Teruyan, jenazah hanya diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah. Ini berasal dari kata tarunyan, dan pohon terunyan atau tarumenyan ini adalah di belakang kita ini. Jadi sudah saya dapat informasi bahwa ini sudah 1000 tahun yang lalu. Jadi penduduk ini lahir sudah ada besar, lahir sudah besar, dan tidak tahu jelas pasti kapannya, tahun berapa dan sebagainya. Jadi inilah salah satu ikon atau salah satu keunikan daripada Desa Terunyan ini. Aneh bin ajaib, meski hanya diletakkan di atas tanah, tidak tercium sama sekali aroma busuk yang menyengat. Bahkan lalat, belatung, atau binatang sejenis juga tidak ditemukan di sekitar jenazah di makam Teruyan. Usut punya usut, ternyata hal ini disebabkan oleh pengaruh sebuah pohon keramat bernama tarumenyan yang berdiri kokoh di area pemakaman. Jadi satu-satu di sini tak berbau apa menyebab, bukan dikasih obat-obatan, bukan dikasih boreh itu. Karena tidak berbau karena diserap oleh nama pohon. Ini namanya pohon tarumenyan. Taru itu berarti kayu, menyan itu wangi itu harum. Dulu sebenarnya kampung kami itu sebelum ada pohon di sini bukan Terunyan, adalah tarumenyan. Sekarang ada pohon, ya cepat-cepat dibilang nama kampung kita itu disingkat namanya Terunyan. Menurut cerita, konon pohon tarumenyan mengeluarkan aroma yang sangat harum, bahkan dapat tercium hingga ke tanah Jawa. Dan sesuai peraturan adat, tak semua orang di Desa Teruyan bisa dimakamkan di pulau sakral ini. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jenazah bisa dimakamkan di makam Teruyan. Dan setelah dibawa ke lokasi makam, selanjutnya jenazah akan ditutupi pagar bambu dengan sesaji diletakkan di dekatnya. Terlihat ada sandal, sepatu, rokok, piring, dan barang-barang lain-lain di sekitar sangkar bersama dengan keranjang berisi koin dan uang kertas. Konon, semua itu ditinggalkan oleh pelayan untuk digunakan almarhum di akhirat. Karena ini memang menyangkut roh itu, karena Bali percaya bahwa itu memang betul-betul terjadi. Nah contoh, udah sering terjadi, seseorang meninggal di Bali nih, masyarakat Bali biasa meninggal, kemudian diturunkanlah rohnya dia. Itu rohnya dia. Nah pada waktu rohnya dia turun itu, nyata-nyata sudah pasti percis apa yang dikatakan oleh orang yang dipinjemin itu. Tolong dong HP saya dibawa, gitu. Nanti saya mau bawa pulang ke. Layaknya sebuah pemakaman sakral, tentu kita tak boleh sembarang dalam berucap dan bertingkah laku buruk selama di sana. Terlebih jika kita dalam keadaan kotor, sangatlah dilarang untuk berkunjung karena ditakutkan hal di luar nalar terjadi. Lantas, kejadian aneh apa yang pernah terjadi di kompleks makam Teruyan ini? Ini pernah yang ada tamu dari Jakarta, tapi mahasiswa gitu. Tapi yang ikut rombongan ke sini dari bawah sampai ke atas, foto sampai di sini itu masih pingsan, Pak. Katanya di sini yang perempuan itu katanya apa? Datang bulan katanya. Datang bulan. Tahu-tahu sudah sadar itu dia ditanya sama teman saya, datang bulan katanya.
Tapi anggaran batang bulan itu ke sini kan tidak ada masalah. Boleh masuk, tapi ada kata-kata saya bisa ada omongan ke satu batang bulan gitu. Ini lagi kotor berarti ya Pak? Betul, Pak. Itu di sana sakralnya luar biasa. Jadi ada tempat-tempat sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau ketunyan sebaiknya datang ke sana melihat-lihat. Nah itu aja. Jadi ingin tahu aja, nggak usah yang aneh-aneh lah, ngambil barang-barang dan sebagainya. Area pemakaman yang berada di pulau kecil dan hanya bisa dijangkau dengan naik perahu ini terdapat 11 sangkar bambu berisi mayat. Ditempatkan dekat dengan pohon beringin wangi yang mampu menyembunyikan bau busuk. Dalam satu sangkar terlihat jenazah yang baru saja meninggal saat tim misteri dunia berkunjung ke sana. Terlihat seperti seseorang yang sedang tertidur, tetapi kulitnya yang pucat menegaskan bahwa ia adalah mayat dan sudah tak bernyawa. Di sebelahnya terdapat jenazah lain yang sudah lebih dulu berada. Sementara di sangkar bambu lain, terlihat hanya menyisakan kerangka yang terbalut kain dan barang kesukaannya. Ada satu pertanyaan yang mengusik pikiran saat itu. Mengapa hanya ada 11 sangkar bambu, sedangkan jumlah tengkorak yang ada di sana jumlahnya sangat banyak dan tersusun rapi di pelataran makam? Memang standarnya begitu, Pak. Ini lubangnya di sini kan cuma 11 tempat, tidak boleh lebih. Andai kata kalau sudah penuh dari 11, ada orang-orang meninggal baru, mana yang 11 sudah lama atau sudah jadi tengkorak, itu tulang-tulang disingkirkan dulu, tulang-tulang lemparkan ke bawah, tulang kepala sebelah sana taruh. Itu sifatnya bergilir. Tapi khusus di sini secara matinya murni, mati tua, mati sakit, sedikit pun tidak ada cacat, baru di sini itu namanya mati suci. Ketahui maksimal 11 yang ditempatkan di sini, dan hari ini kita menemukan ada 9, maksimal itu 11, dan itu pun saya rasa sudah ada artinya. Memang di Bali ini angka 11 itu sangat mempengaruhi sebuah energi. Dalam sisi spiritual, angka 11 itu, angka 9, angka 7, 5, itu semua mempengaruhi semua energi dari yang kita yakini adalah itu adalah ibaratnya kayak penghider buana ya, ada keliling alam seperti itu. Dalam dunia supranatural, tengkorak manusia memiliki energi yang terbilang dahsyat untuk keperluan sihir. Bahkan tak sedikit orang yang coba mencuri dengan tujuan memperdalam ilmu yang mereka kuasai. Begitupun halnya dengan puluhan tengkorak yang ada di makam adat Truyan ini. Konon, jika dimiliki, bisa membuat si pelaku menjadi sakti dan tak tertandingi. Namun sekali lagi, jangan pernah coba-coba untuk mencuri, karena Anda akan mendapat karma atau bahkan mati. Biasanya di dunia sihir supranatural itu kita menggunakan dahinya ini. Dahinya untuk dijadikan gasing, itu adat istiadat yang ada di keilmuan yang ada di daerah Sumatera Barat, namanya gasing tengkorak. Tidak boleh orang-orang biasa menggunakan tengkorak-tengkorak ini untuk dijadikan koleksi, dikarenakan ada sebab dan akibat yang bakal muncul nantinya jika kita mengkoleksi ataupun menyimpan tengkorak-tengkorak manusia ataupun dari binatang-binatang lainnya, karena itu bisa mengundang energi negatif itu yang akan mengancam kejiwaan dan pikiran manusia, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Terletak di Desa Karangasem, Kelurahan Pancur, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten, terdapat sebuah makam panjang yang berbeda dengan makam pada umumnya. Adalah makam Ki Mas Dawa, memiliki panjang kurang lebih 9 meter.
makam tersebut memiliki 3 batu nisan yang semuanya tertera nama yang sama. Oleh warga sekitar, makam tersebut dijadikan sebagai salah satu situs religi bagi para peziarah yang melakukan wisata Islami ke Provinsi Banten. Dan biasanya, makam tersebut ramai dikunjungi pada hari besar Islam. Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, Ki Mas Dawa memiliki nama asli Ki Mas Jayakusumo. Ia hidup sejaman dengan Ki Sayar, salah satu tokoh pejuang Islam Banten pada abad ke-16. Menurut sejarah, Ki Mas Dawa merupakan panglima, penasehat, tentara, sekaligus santri di Sayar. Dan semasa hidupnya ia banyak membantu Ki Sayar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawara. Menurut literasi, nama Dawa pada makam kurang lebih 9 meter itu merupakan bentuk simbolis dari perjalanan panjang sejarah perjuangannya menyebarkan Islam di Provinsi Banten. Ki Mas Dawa sendiri masih ada kaitannya dengan makam yang ada di Demak dan Ujung Kulon. Namun sangat disayangkan, warga sekitar tak banyak yang mengetahui sejarah detail tentang kisah Ki Mas Dawa dan Ki Sayar ini. Lantas, seperti apa kisah dan sosok Ki Mas Dawa yang merupakan salah satu tokoh pejuang Islam Tanah Banten? Tim Misteri Dunia bersama pelukis dua alam akan coba mengungkapnya. Assalamualaikum ya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadini ya ila hadratin. Subhanallah khususan. Ini makam yang saya sebutkan tadi. Beliau seorang waliullah yang pada zamannya mensiarkan agama Islam, dan beliau sangat dikagumi dan menjadi panutan bagi masyarakat pada masa lalu, dan sampai sekarang beliau masih seorang wali yang sangat dihormati karena beliau sangat mumpuni dan sangat rendah hati. Malam semakin larut di lokasi penelusuran. Area makam yang dipayungi sebuah pohon beringin besar semakin mencekam karena hanya diterangi sebuah lampu di pinggir pagar. Hawa dingin yang mulai menusuk membuat tubuh merinding dan membangkitkan bulu kuduk tim Misteri Dunia. Lantas apa pertanda bahwa Ki Mas Dawa telah hadir dan memberi izin sosoknya divisualkan? Oke. Mohon maaf, ini tadi beliau hadir dan saya disuruh melukisnya sambil duduk. Udah. Udah cukup. Usai merendahkan kanvas dan duduk bersimpuh, Ki Alam memulai kembali ritual lukis yang memvisualkan Ki Mas Dawa. Ditemani hawa sejuk yang menyelimuti, sosok rendah hati yang selama ini menjadi teka-teki mulai terjawab. Ini saya barusan dapat firasat atau panggilan untuk sedikit menorehkan tanah
beliau ada di lukisan ini. Jadi saya mohon izin minta sedikit. Saya mencium aroma wangi kembali. Masya Allah. Ritual lukis dua alam akhirnya selesai. Sosok Ki Mas Dawa yang selama ini tak diketahui seperti apa wujudnya pun telah terjawab. Namun, di sela-sela visualisasi, pejuang Islam Tanah Jawara itu ternyata menyampaikan sebuah pesan. Apa permintaannya? Ini saya sedikit tadi mendapat wejangan beliau gitu, untuk ngasih kain putih di pusaranya, Pak. Kain putih, dan beliau bilang memang yang ngurusin di sini hanya diserahkan mandatnya ke anak cucunya. Berarti Bapak termasuk masih anak cucu beliau gitu, dari buyut-buyut ke buyut gitu di masa lalu ya. Jadi nggak tahu, saya asal teringat wajah beliau tuh kayak pengen nangis gitu. Jadi tadi saya sempat ada sedikit komunikasi dari beliau itu, kalau bisa di kain putihin setiap pusarannya gitu. Sebagai makam yang dikeramatkan dan dipercaya memiliki tuah, tentu harus dihormati dan dihargai. Karena jika dilanggar atau kita berniat buruk, penghuni tak kasat mata yang ada di sana tak segan-segan untuk memberi peringatan. Dan hal itu pun terbukti sekitar tahun 2001 sampai 2002 silam. Saat ada seorang berniat buruk di area makam. Begini ceritanya. Yang satu itu dari Bogor bermasalah ya, nggak tahu mentalnya nggak apa-apa ya. Untungnya dia itu lari, kalau nggak lari itu dia kejebur ke bawah kan, karena ini bengkah. Oh, ini tanahnya? Ini tanahnya bengkah, jalan. Itu pernah terjadi, Pak ya? Itu pernah terjadi 2001-2002. Oh, berarti kemungkinan menurut Bapak itu dia punya niat nggak baik gitu? Iya. Dan mungkin selamatkan dia lari gitu? Iya. Jadi memang dia tulung-tulung, saya mau ke sini, dia keluar dari sini tulung-tulung. iya. Itu waktu itu. Kisah mistis yang pernah terjadi di area makam Ki Mas Dawa menjadi bukti bahwa kita harus menghormati leluhur meski mereka tak kasat mata. Dan sebagai bentuk penghormatan, tim Misteri Dunia menyerahkan lukisan tersebut kepada Pak Arsani selaku juru kunci makam. Pak Arsani, ini lukisan ini ingin saya titipkan di sini. Saya serahkan ke Pak Arsani sebagai perawat di sini gitu. Mohon kiranya Bapak untuk menerimanya gitu. Amin. Jadi saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. banyaknya, dan mudah-mudahan Bapak-bapak ini tugasnya selalu lancar dan sukses. Amin ya Allah. Dan Allah ngasih inayah, hidayah, karomah, kemujizatan. Amin.